Salah satunya adalah bahwa semua guru dan kepala sekolah harus mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena di platform tersebut banyak fitur yang insya Allah sangat bermanfaat. Ada video inspiratif, ada assessment, ada berbagi karya, bahkan secara khusus fitur tentang pelatihan mandiri. Hai Sobat Pendidikan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan RTL, Ruang Tanpa Lobi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang saat ini menjadi bahan diskusi dari para guru di satuan pendidikan. Tentunya apa saja sih sebenarnya pemanfaatan PMM itu? Sobat Pendidikan, saat ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Di sebelah saya ada Ibu Sri Hartati MPD, beliau adalah Widya Prada Madya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Halo Bu Tati, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Mbak Wahyu. Mbak Wahyu gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Tati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih, terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dalam episode Merdeka Belajar, sebenarnya hubungan antara kurikulum Merdeka dengan PMM itu seperti apa, Bu? Pertanyaan Mbak Wahyu luar biasa nih. Jadi gini Mbak Wahyu, pada saat pandemi itu situasi yang sangat menguntungkan ya dalam sisi lain. Nah, kenapa? Karena kemudian di sekolah-sekolah kita pembelajaran itu mengalami transformasi dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang memungkinkan untuk memanfaatkan berbagai platform. Nah, dan walaupun pandemi itu bagian dari salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya memperparah krisis pembelajaran yang terjadi, namun dari sana Bapak Ibu guru justru belajar bagaimana memanfaatkan berbagai platform digital untuk pembelajaran. Nah, ketika kurikulum Merdeka ini di-launching dalam episode yang ke-15 di episode Merdeka Belajar oleh Pak Menteri, platform Merdeka Mengajar menjadi teman ketika guru akan mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi itu kalau istilahnya LMS-nya kurikulum Merdeka gitu Mbak Wahyu. Baik Bu, sebenarnya untuk fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar itu apa saja Bu? Bapak Ibu guru di satuan pendidikan itu mengapa kok sampai harus melaksanakan pelatihan kurikulum Merdeka di PMM? Itu salah satu di antara dasarnya adalah surat edaran dari BSKAP. Di mana di sana ada 6 strategi untuk sekolah yang implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah bahwa semua guru dan kepala sekolah harus mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena di platform tersebut banyak fitur yang insya Allah sangat bermanfaat. Ada video inspiratif, ada assessment, ada berbagi karya, bahkan secara khusus fitur tentang pelatihan mandiri. Dan di pelatihan mandiri itu ada beberapa komponen, diantaranya topik, kemudian modul, lalu materi-materi yang sangat menarik karena didesain dalam bentuk video, ada refleksi. Jadi setelah belajar Bapak Ibu guru diminta merefleksi apa yang telah dipahami, kemudian juga dicek pemahamannya lewat uji pemahaman, kemudian juga harus mengerjakan post-test dengan menjawab dengan benar dan diakhiri dengan aksi nyata di setiap topik. Dan itu insya Allah kalau Bapak Ibu guru mau mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, itu akan lebih paham bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka. Dalam pemanfaatan fitur-fitur itu apakah perlu ada pendampingan Bu dari misalkan kepala sekolah, pengawas atau mungkin dari pihak yang terkait Bu?
Ya, itu pasti. Jadi karena sebetulnya yang harus mengikuti pelatihan mandiri itu, walaupun kurikulum merdeka itu baru di kelas 1, kelas 4 yang SD, kalau yang SMP di kelas 7, yang SMA, SMK di kelas 10, namun tidak menutup kemungkinan atau bukan berarti bahwa guru di kelas 1, 4, 7, dan 10 saja yang ikut pelatihan. Semua guru, baik di kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6, bahkan guru di kelas 8, guru yang ngajar di kelas 9, 11, dan 12. Jadi itu semua ikut pelatihan mandiri. Berarti sudah terjawab Sobat Pendidikan bahwa seluruh guru yang ada di satuan pendidikan harus melaksanakan pelatihan mandiri. Betul, apalagi ketika sekolah IKM ini terkonfirmasi data di Dapodiknya yang login ke PMM itu ditarik dari data Dapodik. Jadi semua guru di satuan pendidikan IKM itu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik Bu, kita kembali ke fitur yang ada di PMM. Iya. Bahwa dalam fitur itu ada beberapa topik-topik yang harus diselesaikan oleh guru. Iya. Nah itu apakah dalam pelaksanaannya, mengerjakannya itu harus urut satu persatu Bu? Enggak juga sih Mbak Ayu. Hanya itu kan ada sekuensinya ya, istilahnya itu apa dulu yang harus dipahami. Mungkin di awal Bapak Ibu guru karena kurikulum ini beda gitu nggih, itu harus memahami dulu filosofi bagaimana pengembangan kurikulum ini, yang namanya pembelajaran berpihak pada murid itu seperti apa, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, lalu assessment awal itu seperti apa, bagaimana caranya. Bahkan ketika guru harus merancang pembelajaran yang terdiferensiasi baik di konten, di proses maupun di produk, itu harapannya mengikuti sekuennya supaya pemahamannya tidak parsial. Tapi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan guru. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin, oh saya ingin tahu tentang assessment dulu, langsung ke topik atau materi atau modul yang membahas tentang assessment, boleh kok. Iya. Okay. Terkait dengan bagaimana untuk membangkitkan keinginan dari guru untuk memanfaatkan PMM ini dengan maksimal, menurut Bu Tati, apa yang harus dilakukan oleh dinas ataupun dari kepala sekolah untuk bisa membangkitkan motivasi guru-guru tersebut supaya bisa memanfaatkannya lebih optimal gitu Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama dari Bapak Ibu guru, bahwa dalam tusinya Bapak Ibu itu diantaranya adalah ada tusi yang namanya pengembangan profesi. Salah satu diantaranya adalah pengembangan diri. Nah, mengikuti pelatihan mandiri itu bagian dari pengembangan diri. Bagaimana supaya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja? Maka kepala sekolah perlu memanfaatkan ini sebagai bagian dari subunsur yang dinilai di SKP-nya. Itu berarti ada hubungannya dengan PKG ya? Tentu. Ya. Dan dinas boleh, misalnya dinas akan memetakan guru-guru di daerahnya, di kabupaten kota atau bahkan provinsi untuk jenjang SMA, SLB, boleh bisa jadi menerbitkan semacam surat keterangan yang menunjukkan bahwa guru tersebut telah menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM sampai dengan mengunggah aksi nyata. Itu satu. Yang kedua, selain itu bagian dari bukti bahwa mengikuti pelatihan, tetapi pastinya dampaknya adalah bertambahnya pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan saat mengajar menggunakan kurikulum ini. Yang ketiga, itu juga bagian dari ketika guru bisa menerapkan praktek baik secara parsial, mungkin itu bisa digunakan untuk karya inovasi Bapak Ibu guru. Jadi sebetulnya manfaatnya luar biasa. Banyak sekali ya manfaatnya. Ya, tentu saja. Itu, dan bisa kalau misalnya nanti dari dinas misalnya akan mengondisikan ini sebagai sebuah sistem, itu menjadi bagian dari penilaian PKKS bagi kepala sekolah.
tentu Bapak Ibu pengawas juga perlu mengondisikan hal ini. Kira-kira begitu Mbak Wahyu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Ya. Karena kita tahu sendiri di satuan pendidikan kita, pemanfaatannya ternyata kalau kita melihat data, ternyata masih sangat rendah. Begitu. Dan mungkin nanti bagi sobat pendidikan yang masih ada beberapa hal yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan PMM, nanti bisa melayangkan pertanyaan melalui unit layanan terpadu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan kiranya untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita bisa share lagi, ngobrol lagi di podcast yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bu Tati atas waktunya dan informasinya yang luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini nanti progresnya meningkat ya, Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan setiap mandiri. kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat untuk pemanfaatannya. Betul, tidak hanya login saja ya. Iya, login dan menyelesaikan pelatihan mandirinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Tati, sampai jumpa Sama-sama. di lain kesempatan. Semoga Siap. kita bisa ngobrol lagi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah. Baik Sobat Pendidikan, demikianlah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Sri Hartati. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di topik-topik menarik berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu diminum. Yuk, mari. Ini kopi kesukaan saya.